Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai Big Data dan Data Mining. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Putri Kurniahandayani MKOM selaku dosen mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan mengenai materi Big Data dan Data Mining. Selanjutnya, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok karena telah meluangkan waktunya untuk dapat melakukan presentasi pada kali ini. Oke, selanjutnya sebelum kita mempresentasikan, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Indriana dengan NIM 202153881. Saya selaku moderator akan membantu jalannya presentasi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Badrizaman, NIM 2021-53051. Nama saya Ahmad Faizul Wahwa, NIM 2021-53067. Nama saya Muhammad Kristi Aditya, NIM 2021-53084. Saya Nova Yuni Aryati, NIM 2021-53085. Baik, di sini kita mengenai materi Big Data dan Data Mining. Topik yang akan kita diskusikan yaitu yang pertama, definisi Big Data dan Data Mining, yang kedua, manfaat dan kegunaan Big Data dan Data Mining, yang ketiga, metode atau model yang digunakan dalam Big Data dan Data Mining, yang keempat, contoh penerapan dari Big Data dan Data Mining, yang kelima, hal penting terkait Big Data dan Data Mining. Nomor 1, definisi Big Data dan Data Mining. Definisi Big Data. Big Data adalah data yang tumbuh dalam jumlah besar dan cepat, sehingga dalam mencari nilai data harus menggunakan teknologi dalam melakukan ekstraksi data dan menggali lebih spesifik suatu informasi. Karakteristik Big Data terdiri dari 3F. Nomor 1, volume, kapasitas data. Nomor 2, variety, keragaman data. Nomor 3, velocity, kecepatan. Nomor 1, volume, kapasitas data. Berkaitan dengan ukuran media penyimpanan data yang sangat besar atau mungkin tidak terbatas, hingga satuan petabites atau zettabites. Nomor 2, variety, keragaman data. Adalah tipe atau jenis data yang dapat diolah mulai dari data terstruktur hingga data tidak terstruktur. Nomor 3, velocity, kecepatan. Terkait dengan kecepatan mengolah data yang dihasilkan dari berbagai sumber, mulai dari data batch hingga real time. Big data didefinisikan tidak hanya sebab jumlah data yang sangat besar, namun terdapat karakteristik lainnya sebagai pembeda antara big data dan sistem lainnya. Volume data pada sistem big data dalam jumlah besar. Data akan bertambah terus setiap harinya yang melebihi server. Definisi data mining. Proses penemuan pola yang menarik dari data yang tersimpan dalam jumlah besar merupakan evolusi alami dari teknologi database dan merupakan metode yang paling banyak dibutuhkan dengan aplikasi yang sangat luas. 2. Ekstraksi dari suatu informasi yang berguna atau menarik, non-trivial, implisit, sebelumnya belum diketahui potensial kegunaannya, pola atau pengetahuan dari data yang disimpan dalam jumlah besar. Nomor 3, eksplorasi dari analisa secara otomatis atau semi-otomatis terhadap data-data dalam jumlah besar untuk mencari pola
dan aturan yang berarti. Manfaat dan kegunaan Big Data dan data mining. Manfaat dan kegunaan Big Data. Yang pertama yaitu penggunaan perangkat mobile. Penggunaan perangkat mobile sering kita jumpai saat ini karena telah mendukung dan support berbagai sistem aplikasi. Salah satu contohnya adalah aplikasi GPS. GPS yang dimiliki oleh Google Map menggunakan bantuan dari Big Data dalam memproses dan memanajemen berbagai bentuk data. Karena sistem database yang dibutuhkan sangat besar, mulai dari gambar, pemetaan lokasi, hingga dapat menjangkau hampir seluruh penjuru dunia sekaligus. Tentunya membutuhkan sebuah basis data dengan kapasitas yang sangat besar. Sekarang, Google telah menerapkan sistem penyimpanan berbasis cloud, sehingga penyimpanan dapat dilakukan secara online dan real-time, dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Yang kedua yaitu media sosial. Hampir setiap orang menggunakan yang namanya media sosial untuk mengakses berbagai informasi dan membagikan aktivitas keseharian pribadi. Tentunya, banyak yang mengupload foto, video, maupun teks ke dalam aplikasi media sosial tersebut. Semua informasi tersebut merupakan jenis data yang akan terekam dan tersimpan dalam sistem basis data dengan kapasitas besar. Bisa dibayangkan berapa ukuran yang dialokasi oleh media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Untuk menampung data setiap harinya, solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan big data yang memiliki performa yang baik dalam penanganan data dengan skala besar. Yang ketiga yaitu perangkat cerdas. Sistem cerdas untuk saat ini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti China, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Salah satu manfaat yang dimiliki oleh perangkat cerdas adalah mampu membantu kegiatan manusia dengan lebih efektif dan efisien. Contoh dari perangkat cerdas adalah teknologi IoT, yang saat ini banyak diterapkan pada perangkat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sistem yang telah terintegrasi dengan jaringan internet, maka segala bentuk aktivitas dapat dikoordinir dalam satu sistem aplikasi saja, dengan bantuan Big Data sebagai penyedia layanan informasi dan penyimpanan data. Yang keempat yaitu media digital. Selanjutnya, Big Data juga mempengaruhi dari sisi penggunaan media digital. Contohnya, penggunaan fitur pada website pada aplikasi streaming seperti Spotify dan Netflix. Dalam sistem basis data yang mereka gunakan, mampu mencatat data musik, film yang telah ditonton, dan memberikan sebuah rekomendasi untuk kita. Dengan bantuan teknologi AI sendiri, basis data dapat terintegrasi dengan baik dan cepat untuk memberikan kemudahan dan penggunaan aplikasi tersebut. Contoh lain dari penerapan media digital adalah fitur pada e-commerce yang telah menerapkan AI dengan big data untuk memudahkan pengguna dalam memberikan rekomendasi produk. Dalam studi kasus perpustakaan, manfaat big data sendiri adalah untuk membantu perubahan dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Misalnya, dengan big data perpustakaan, pustakawan dapat menyarankan pemilik bisnis lokal yang mencari informasi pasar, membantu siswa menjalankan statistik untuk proyek, membantu peneliti untuk mengelola kumpulan big data secara efektif. Pada perpustakaan, pengguna melakukan penelusuran referensi. Perilaku pengguna mungkin memberikan wawasan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah manfaat dan kegunaan data mining. Yang pertama yaitu memudahkan pengambilan keputusan. Perusahaan dapat terus menganalisa dan mengotomatisasi keputusan rutin tanpa adanya penundaan karena penilaian manusia. Manfaat yang kedua yaitu membuat prediksi akurat untuk perencanaan. Data mining membantu tahapan perencanaan dan memberikan informasi tepat untuk membuat prediksi berdasarkan tren masa lalu dan kondisi saat ini. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya. Data mining memungkinkan perusahaan menggunakan alokasi dana lebih efisien karena otomatisasi pengambilan keputusan dapat mengurangi biaya. Yang keempat yaitu mendapat wawasan tentang pelanggan. Perusahaan dapat mengetahui karakteristik antara pelanggan sehingga dapat merancang strategi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan tepat. Terima kasih.
Metode data mining. Metode data mining dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi yang dilakukan atau berdasarkan jenis aplikasi yang menggunakannya. Yang pertama yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Sebagai contoh, perusahaan kartu kredit ingin memprediksi customer berdasarkan tipe pembayaran. Yang kedua, clustering adalah teknik yang berguna untuk mengeksplorasi data. Digunakan pada saat banyak kasus dan tidak memiliki pengelompokan secara alami. Dalam hal ini, algoritma data mining dapat digunakan untuk mencari pengelompokan yang ada pada data. Yang ketiga adalah association rules, seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Yang keempat adalah atribut importance. Menyediakan solusi otomatis untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dari model klasifikasi yang dibangun pada tabel data yang memiliki jumlah atribut yang sangat banyak. Next. Selanjutnya adalah model pada data mining. Terdapat dua tipe atau model operasi yang bisa digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan user lewat proses data mining. Yang pertama adalah model verifikasi. Menggunakan pendekatan top-down dengan mengambil hipotesa dari user dan memeriksa validitasnya dengan data sehingga bisa dibuktikan kebenaran hipotesa tersebut. Yang kedua adalah model knowledge discovery. Menggunakan pendekatan bottom-up untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Model ini terbagi menjadi dua director knowledge, yaitu director knowledge discovery dan undirector knowledge discovery. Undirector knowledge discovery digunakan untuk mengenali hubungan atau relasi yang ada pada data, sedangkan director knowledge discovery akan menjelaskan hubungan atau relasi tersebut. Selanjutnya adalah yang keempat, contoh penerapan dari Big Data dan Data Mining. Dalam studi kasus, pengelolaan Big Data perpustakaan dengan teknik data mining. Perpustakaan adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan dan kumpulan informasi di mana terdiri dari berbagai unsur seperti gedung dan ruang, koleksi bahan perpustaka, perlengkapan, peralatan, dan sumber daya manusia. Peran dari perpustakaan salah satunya sebagai sumber informasi yang bermanfaat untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penelitian maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Perpustakaan sendiri merupakan bagian layanan jasa informasi yang dapat memberikan layanan pada pengunjung seperti sirkulasi, keanggotaan baru, referensi, multimedia, dan sebagainya. Salah satu layanan yang dilakukan oleh perpustakaan adalah sirkulasi. Sirkulasi merupakan salah satu jenis layanan pokok dari aktivitas rutin yang dilakukan oleh bagian perpustakaan. Hal ini dikarenakan layanan sirkulasi berhubungan langsung dengan semua koleksi perpustakaan. Selain kegiatan sirkulasi, ada juga kegiatan yang dilakukan oleh bagian pengelola perpustakaan terkait dengan pengolahan data, yaitu dengan teknik mining. Teknik mining pada Big Data perpustakaan dapat dicontohkan dengan melakukan analisa berdasarkan data peminjaman anggota. Berdasarkan data peminjaman, dapat dilihat pola perilaku peminjaman melalui sejarah dari peminjaman anggota. Misalnya, pola keterkaitan antara koleksi buku yang biasa dipinjam atau association rules, pola kecenderungan anggota untuk meminjam buku X ketika meminjam buku Y. Pola ini nantinya dapat menjadi masukan pengelola menempatkan kedua koleksi tersebut dalam rak buku yang secara berdekatan.
Selain itu, pada Big Data perpustakaan terdapat proses pengelolaan data, penggalian informasi dari Big Data yang dapat dilakukan dengan teknik data mining. Data mining merupakan teknik yang dapat menghasilkan informasi baru berdasarkan pengelompokan dari data yang dipilih pengelola. Pemilihan kelompok teknik mini yang sesuai juga perlu diperhatikan dalam mengelola Big Data. Big Data perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh bagian pengelola untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Misalkan data peminjaman dikelola dengan teknik data mining asosiasi. Untuk mencari keterkaitan dari koleksi buku pinjaman anggota, selanjutnya hasil pengelolaan data ini pengelola mendapat informasi untuk memutuskan langkah apa yang akan dilakukan dalam memajukan dan mengembangkan perpustakaannya. Lima, hal penting terkait Big Data dan data mining. Hal penting terkait Big Data. A. Memberikan nilai hanya ketika dianalisis untuk mendapatkan wawasan. B. Big Data membantu bisnis dalam pengambilan keputusan yang cerdas, menyebabkan pengurangan biaya dan pengurangan waktu. C. Big Data digunakan dalam perawatan kesehatan untuk melawan penyakit dan meningkatkan perawatan pencegahan. D. Tim olahraga menggunakan data besar untuk meningkatkan kinerja dan mencegah cedera. Next. Hal penting terkait data mining. A. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. B. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. C. Tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang akan mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Itu adalah materi mengenai Big Data dan data mining. Jadi kesimpulannya adalah mengenai materi tersebut, Big Data merupakan kumpulan data yang bertambah setiap harinya dengan jumlah yang sangat banyak. Apabila kemudian data diolah dan dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan. Dan data mining merupakan proses penemuan pola yang menarik dari data yang tersimpan dalam jumlah besar. Jadi dalam perpustakaan sendiri, Big Data dan data mining saling berhubungan erat. Data mining pada perpustakaan menggunakan teknik data mining asosiasi yang dapat digunakan untuk mengolah Big Data. Data mining asosiasi digunakan untuk mencari keterkaitan hubungan antara data yang dipinjam dalam buku transaksi, peminjaman buku transaksi. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai materi Big Data dan Big Mining. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodi SI. Yes. Yes, oke. Oke. Oke.